Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, dan minggu-minggu selanjutnya, kami tahu bahwa rahmat-Mu, kasih setiamu selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memahami, kami boleh merenungkan, kami boleh mengaplikasikannya, firman-Mu itu Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami mau katakan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema di ruang bawah tanah. Ya. Ini tentunya merupakan kelanjutan dari kisah Yusuf. Ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa kalau minggu lalu ada satu tujuannya, yaitu Allah sedang mengutus kita. Nah, hari ini kita belajar, tema kita adalah di ruang bawah tanah. Bapak Ibu Saudaraku, ya, sekali lagi, ya, merimain khotbah saya minggu lalu bahwa Tuhan ingin memperluas kapasitas kita untuk percaya, sehingga apa? Kita dapat melihat terobosan yang kita minta kepada Tuhan. Dia ingin melihat diri kita, ya, melangkah keluar dan menaati Tuhan di dalam perjalanan baru yang menjadi panggilannya bagi kita. Nah, kalau kita mulai percaya yang lebih besar, kita mulai bermimpi lebih besar, dan tindakan-tindakan kita akan mengikuti pemikiran itu untuk membawa transformasi dan terobosan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk merdeka dari pikiran yang terbatas, ya, sekali lagi diperlukan perubahan haluan dalam pandangan kita. Hari ini kita telah hidup dengan perspektif duniawi, tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita perspektif surgawi. Perspektif surgawi adalah kita akan melihat dengan mata roh kita. Kita akan menyadari lagi bahwa hal-hal yang kita anggap sebagai penghalang dalam kehidupan kita sebenarnya sama sekali bukan penghalang. Kenapa? Ingat ya, karena penghalang-penghalang itu, ya, tidak dapat dibandingkan dengan firman, tidak dapat dibandingkan dengan janji Tuhan, tidak bisa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Yesus menyingkirkan setiap penghalang yang telah mencoba membuat kita terpuruk terus. Dari khotbah tentang pengirikan beberapa minggu lalu, kita berbicara tentang Yusuf, di mana selama pengalamannya di tempat pengirikan, tampaknya mengalami peristiwa yang sangat berlawanan dengan mimpi profetik yang Tuhan berikan kepadanya. Apa yang dialami Yusuf sebenarnya adalah persiapan untuk panen yang sangat melimpah dalam kehidupannya. Janji itu ada, ya, tetapi dia membutuhkan perspektif yang berubah lebih dulu sebelum dia bisa ditinggikan atau dipromosikan. Kadang-kadang bagi kita, di tengah-tengah keadaan kita bisa jatuh di dalam keputusasaan. Kita bisa jatuh dalam keraguan, dan kita bisa jatuh dalam ketidakpercayaan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, apakah firman Tuhan itu benar-benar ada? Apakah Tuhan Engkau sungguh-sungguh ada? Tuhan, apakah Engkau akan menolong saya? Atau saya akan menghadapi pergumulan demi pergumulan, sementara kehidupan saya terus menurun. Ini yang dialami oleh Yusuf, dan Yusuf mendapati hal-hal diri seperti ini. Ini yang menjadi pergumulan daripada Yusuf. Namun, di suatu tempat sepanjang perjalanannya, dari lubang sumur kering ke ruang bawah tanah, Yusuf menerima pewahyuan dan perspektif baru yang memerdekakannya. Dia dimerdekakan dalam rohnya jauh sebelum dia dimerdekakan secara lahiriah, jauh sebelum keadaannya berubah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC di mana berada, jalan setiap orang itu unik, amin. Tetapi sampai derajat tertentu, setiap orang telah melewati sebuah pencobaan yang sulit. Saya berharap, ya, kita semua jangan pernah jatuh dalam perangkap perbandingan palsu, di mana kita melihat kehidupan orang lain dan berpikir bahwa kehidupan mereka jauh lebih baik daripada kita.
Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jangan membandingkan video kesaksian orang 2 menit, ya, dibandingkan dengan film berdurasi penuh di dalam kehidupan kita. Gak bisa. Ketika saya berkhotbah, saya mencoba untuk sangat berhati-hati dalam menyampaikan kesaksian. Karena umumnya para hamba Tuhan sering tampil berapi-api, ya, di depan jemaat dan menceritakan kisah-kisah yang luar biasa tentang kodrati Allah, ya, untuk Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah membebaskan, dan orang-orang yang mendengar mungkin wow, ya, itu menginspirasi saya. Wow, Tuhan, saya rasa tidak akan pernah bisa saya mencapai hal seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian itu penting, memang penting, dan seharusnya mengilhami kita untuk melihat momen-momen cemerlang pembebasan orang lain dan membandingkannya dengan seluruh kehidupan kita. Kita perlu mengerti bahwa pembebasan itu merupakan suatu proses, bukan suatu yang instan. Ingat bahwa seperti Yusuf, orang yang memiliki kesaksian seringkali melewati banyak hal sebelum masuk di dalam kemenangan. Katakan amin. Jadi kita belajar tentang bagaimana itu proses, Bapak Ibu Saudara. Proses. Sungguh menakjubkan bagaimana Allah akan menemui kita di mana kita berada, membantu kita mengatasi setiap momen yang menyakitkan, setiap kesalahpahaman, setiap perlakuan buruk, setiap jalan yang tampak memutar, dan menggunakannya dalam hidup kita. Tuhan akan mengubah gunung-gunung kita menjadi polisi tidur yang dapat kita lewati dengan mudah saat kita mengizinkan Tuhan bekerja. Tuhan benar-benar akan bekerja. Ya. Jadi melalui proses inilah Tuhan menuntun kita pada perubahan ilahi dalam perspektif. Jadi proses yang kita lalui sudah seharusnya akan mengubah perspektif kita, sudah seharusnya mengubah pandangan kita menjadi perspektif ilahi, perspektif surgawi. Katakan amin. Jadi tidak peduli apa yang kita jalani, apakah itu sekedar ketidaknyamanan, penghalang jalan yang tampak begitu tinggi, ya, apakah itu situasi yang menyakitkan. Perhatikan baik-baik bahwa kita memiliki tujuan yang lebih tinggi dari apa yang kita alami. Katakan amin. Sekalipun mungkin kesulitan itu adalah akibat dari perilaku buruk orang lain terhadap kita, Tuhan akan begitu luar biasa dan berkuasa sehingga Dia dapat membalikkan keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, salah satu hal terpenting yang kita pelajari selama proses ini adalah bahwa ketika kita diperlakukan buruk, bahkan sangat buruk, Tuhan ingin kita merespon dengan pengampunan dan berkat. Katakan amin. Tuhan ingin bahwa kita tidak membiarkan kesalahan itu berakar di dalam hati, ya, kita. Karena itu kita harus menentukan pilihan demi hubungan kita dengan Tuhan dan masa depan kita, untuk melindungi panggilan kita dan destiny kita. Maka kita harus menentukan pilihan bahwa kita harus memiliki perspektif surgawi. Katakan amin. Buatlah keputusan untuk mengubah pemikiran kita hari ini, menyadari bahwa Tuhan memiliki tujuan yang lebih tinggi bagi kita. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudaraku, jangan mau didiskualifikasi dari tujuan itu dengan mempertahankan sakit hati dan kepahitan dan dendamnya kita, ego kita. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Bahkan bagi saya sendiri pun tidak mudah, tapi saya mau. Dan saya berharap Bapak Ibu kita juga mau memahami perspektif surgawi, di mana Tuhan memiliki tujuan yang lebih tinggi bagi kita. Saat kita memilih itu, maka kasih karunia Tuhan akan bergerak dalam keadaan-keadaan kita. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16 ini mengatakan bahwa kita dapat datang dengan berani ke tahta kasih karunia untuk menerima pertolongan saat
kita membutuhkannya. Ketika kita membuat keputusan untuk mengampuni orang lain, bukan memendam sakit hati atau kebencian terhadap mereka, kita pasti harus datang ke takhta kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan. Karena dari situlah Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mengampuni dan akan membebaskan kita dari sakit hati dan kepahitan. Meskipun mungkin kesulitan kita adalah hasil dari perilaku buruk orang lain terhadap kita, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan yang luar biasa dan kuat, Tuhan yang penuh kuasa, bisa mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat homestay dimanapun berada, seperti Yusuf, kita bisa bebas di dalam bahkan sebelum kita keluar dari penjara bawah tanah untuk masuk ke istana dalam kehidupan kita. Ketika Yusuf mendekam di penjara bawah tanah, saya yakin Bapak Ibu Saudaraku, ada hari-hari ketika dia tidak dapat sepenuhnya melihat secara jasmani bagaimana semuanya akan berhasil. Nah, perhatikan, bagaimana itu bukanlah tanggung jawabnya Yusuf, karena Tuhan akan mengurus itu. Sekali lagi, ya, ketika Yusuf mendekam di penjara bawah tanah, ya, ada hari-hari ketika dia tidak dapat melihat sepenuhnya bagaimana semuanya akan berhasil sesuai dengan mimpinya. Kata bagaimana itu bukanlah tanggung jawab Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan akan mengurus Yusuf. Begitu juga dengan kita. Setiap masalah pergumulan yang kita hadapi hari ini, kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Karena itu juga bukan sesuatu tanggung jawab kita. Karena Tuhan akan mengurus. Tapi yang menjadi tanggung jawab Yusuf dan juga tanggung jawab kita ketika masalah pergumulan penghalang-penghalang itu adalah kita menjaga kemurnian hati kita. Kemurnian hati kita adalah tanggung jawab kita. Jika kita mengurus masalah hati kita, Tuhan akan mengurus segala sesuatu yang lain. Katakan amin. Tetapi jika kita menunggu keadaan kita menjadi sempurna sebelum kita mengatasi kebencian kita akan menunggu sangat-sangat lama. Sebaliknya, kita dapat menerima terobosan yang kuat di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan memperoleh perspektif Tuhan dan berjalan dengan Roh-Nya. Karena Tuhan akan mengangkat kita sehingga hidup kita dalam realitas posisi kita dalam perspektif surgawi. Yesaya 60 ayat 1. Saya bacakan. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau saya terjemahkan, ya, bangkitlah dari depresi dan kelesuan di mana keadaan menahan kita. Bangkitlah menuju kehidupan yang baru. Menjadi teranglah, artinya apa? Bersinarlah dengan kemuliaan Tuhan. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat homestay dimanapun berada, keadaan-keadaan akan mencoba membuat kita depresi. Musuh akan mencoba membuat kita tertekan. Orang-orang lain akan mencoba membuat kita terus depresi. Berita-berita di internet akan mencoba membuat kita depresi. Tapi Yesaya berkata agar kita bangkit dari depresi yang menahan kita. Bangkit dan bersinar menuju sebuah kehidupan yang baru. Yesaya 60 ayat 2 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat homestay dimanapun berada, Tuhan memanggil kita hari ini untuk bangkit. Katakan amin. Ini adalah waktu kita untuk bersinar. Kita akan bersinar dan penuh sukacita. Tapi agar hidup kita dipenuhi kemuliaan Allah, kita harus mengizinkan Tuhan menguduskan kita dari segala sesuatu yang mendajiskan, termasuk semua pelanggaran dalam hati kita. Katakan amin. Kita harus menyingkirkan apa saja yang dapat menghalangi kita untuk memiliki hubungan yang jelas dengan Tuhan.
atau yang dapat menciptakan suatu atmosfer yang akan membuat hadirat Tuhan dalam kehidupan kita itu mundur selangkah. Jika dengan terus memendam kesalahan orang, kita berkubang dalam sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang mendukakan hati Allah, maka manifestasi hadirat Roh Kudus yang nyata akan mundur. Dia masih ada dalam diri kita, Roh Kudus masih ada dalam diri kita. Roh Kudus masih satu dengan roh kita. Tetapi kita tidak akan terlalu menyadari kehadiran Roh Kudus ketika kita masih menendam kemarahan, ya, masih memendam dendam, benci. Roh Kudus tetap ada dalam hidup kita, tapi kita tidak merasakan kehadirannya karena hal-hal seperti itu. Mungkin kita menyadari ya pernyataan atau koreksinya, tetapi jika kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus memisahkan hidup kita untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita harus memisahkan hidup kita untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Semakin kita dikuduskan, hidup kita akan semakin dipenuhi hadirat Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, keselamatan adalah pemberian cuma-cuma oleh iman dan kasih karunia. Katakan amin. Tetapi untuk berjalan dengan Allah, kita perlu memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Allah seperti Yesus berjalan bersama Tuhan. Dan bagian dari memikul salib kita adalah mati terhadap diri kita sendiri. Kita harus mati terhadap daging kita, terhadap dunia, terhadap hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ini adalah keputusan yang harus kita buat. Jangan biarkan diri kita berpikir, misalnya ya, ini saya apa adanya, saya tidak bisa mengubahnya. Saya mau katakan kita bisa. Kenapa? Karena kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Mungkin kita akan berkata, ya pokoknya suasana hati saya ya gini. Ini bukan salah saya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, saya setuju bahwa kita memiliki kehendak bebas dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kita dapat memilih untuk hidup dengan cara yang dikuduskan. Yang perlu digarisbawahi adalah tentang seberapa besar keinginan kita, ya, menginginkan manifestasi hadirat Tuhan itu. Seserius apa kita ingin berjalan dengan Tuhan? Seserius apa kita menginginkan hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Sepenting apa kita menginginkannya? Seserius apa? Sebesar apa kita menginginkannya? Jika hadirat Tuhan itu paling penting bagi kita, ya, kita harus memisahkan diri dari itu. Kita akan berbicara tentang orang-orang yang bersalah kepada kita, tetapi kita tidak akan berbicara tentang kasih karunia Allah. Kita tidak akan bicara, ya, tentang orang-orang yang bersalah kepada kita, tapi kita akan berbicara tentang kasih karunia Allah. Karena fokus kita kepada Allah, bukan lagi pada orang-orang yang menyakiti kita. Tidak seorang pun dari kita yang memiliki hak untuk sakit hati. Kenapa? Gak ada yang sempurna, bahkan dalam gereja. Pada titik-titik tertentu, mungkin seorang akan mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, itu kenyataan, itu kehidupan. Hidup memang seperti itu. Tetapi kedewasaan rohani kita, perhatikan, diukur dengan cara ini. Ketika segala hal terjadi, apakah kita membiarkan rasa sakit hati kita dan memutus persekutuan kita dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita, atau apakah kita menjaga kemurnian hati kita dan tetap mempertahankan atmosfer hadirat Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus buat pilihan hari ini. Saya akan menjadi orang yang tidak bisa sakit hati. Kita tahu apa yang menyakitkan hati kita. Jika kita merenungkan hubungan-hubungan dalam kehidupan kita, kita tahu hal-hal yang dilakukan orang lain yang membuat kita merasa sakit hati. Makanya diperingatkan sebelumnya, itu harusnya dipersenjatai. Jika kita membuat pilihan ini sebelum pelanggaran terjadi, maka kita dapat melindungi dan mempertahankan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita akan dapat memutuskan sebelum terjadi. Kenapa? Karena kita udah kenal. Oh, kalau dia begini-begini, gue bisa sakit hati nih. Jadi kita harus melengkapi diri kita. Kita harus mempersenjatai diri kita sebelum itu terjadi. Kalau kita sudah tahu titik lemah kita adalah di situasi seperti itu, maka kita harus mempersiapkan diri untuk tidak bereaksi terhadap itu. Tetapi sebaliknya, kita harus tunjukkan kasih kepada orang itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, sepanjang proses pengudusan ini, bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memurnikan kita dan mengisi kita dengan iman dan kuasa. Jadi jika kita ingin merana, frustasi dan marah, jika tidak menerima terobosan itu tidak menjadi masalah kita. Maka saya mau katakan, munculin aja semua masalah. Kalau kita merasa bahwa kalau kita merana, kita frustasi, kita stres, kita marah, ya, kalau kita nggak ada terobosan itu nggak ada masalah buat kita. Ya teruskan saja, munculkan aja masalah demi masalah. Kenapa? Kita menikmati stres kan? Munculkan. Tetapi kalau kita menginginkan damai sejahtera, kalau kita menginginkan sukacita dan kebahagiaan, pelajarilah apa yang harus dilepaskan. Pelajarilah apa yang tidak perlu dipermasalahkan. Belajarlah untuk mengampuni, belajarlah untuk melepaskan, belajarlah untuk memberkati, dan kita akan menjadi orang yang lebih bahagia karena kita akan bebas. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat musisi dimanapun berada, ketika mempersiapkan khotbah ini, tentunya saya juga mengintrospeksi diri saya. Banyak hal-hal yang saya tahu, ya, sedang dalam pergumulan untuk saya masuk dalam proses itu, untuk saya memiliki perspektif surgawi. Inilah terobosan. Untuk bergerak dari terobosan pada terobosan, kita harus menjadikan Tuhan itu pusat di hati kita. Menjadikan Tuhan itu pusat, ya, di dalam pernikahan kita, di pikiran kita. Menjadi pusat di keluarga kita, menjadi pusat di pekerjaan kita. Jangan menempatkan Tuhan di suatu tempat di kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan begitu saja di gedung gereja. Hormati Dia dengan memberinya tempat yang layak baginya. Maka kita akan menjadi bait suci yang senantiasa dipenuhi kemuliaan. Katakan amin. Sekarang hari ini pilihan. Sekali lagi, kalau kita masih mau dengan pilihan kita, dengan pandangan perspektif duniawi, kita masih merasa ingin frustasi, ingin merana, ingin stres, ya, tidak mau ada terima terobosan, munculkanlah masalah dalam hidupmu. Itu akan terjadi. Tapi kalau kita ingin hidup damai, penuh sukacita dan bahagia, punya perspektif surgawi, maka pelajari apa yang harus kita lepaskan. Pelajari apa yang tidak perlu dipermasalahkan. Belajar mengampuni, belajar melepaskan, dan belajar juga memberkati. Jika kita menginginkan perspektif yang berubah, inilah saatnya untuk kita inventarisasi apa yang telah ada dalam kehidupan kita, dan kemudian melakukan pembersihan rumah di hati kita. Jika ada sesuatu yang tidak pantas berada di sana, keluarkan saja. Ada sesuatu yang tidak pantas dalam hati dan pikiran kita, keluarkan saja. Katakan, dalam nama Yesus saya akan memisahkan diri bagi Tuhan, dan saya akan membuat keputusan untuk tidak mentoleransi musuh dalam kehidupan saya. Saya tidak akan mentolerir dosa, saya tidak akan mentolerir keinginan-keinginan daging. Amin. Izinkan saya membuat pernyataan di atas kehidupan saya dan kita semua. Kita akan hidup di dalam terang hadirat dan kuasa Tuhan. Kita akan hidup dalam persekutuan yang tidak terputus dengan Tuhan. Dosa tidak akan menguasai kita. Kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Darah Yesus telah menghancurkan kuasa dosa. Kita dibebaskan oleh kebenarannya. Tangkap hal ini. Nyatakan hal ini dalam kehidupanmu. Kita dapat memiliki hadirat Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita dapat memiliki kuasa Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita dapat memiliki otoritas Tuhan yang lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki perspektif surgawi. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih, jemaat Tuhan Sisi dimanapun berada. Tapi secara pribadi, saya tidak ingin berkemah di tempat saya berada. Saya ingin terus naik lebih tinggi. Saya rindu Tuhan mengangkat saya. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Om Sisi di mana berada, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini tentang ruang bawah tanah? Seperti Yusuf, kita bisa bebas di dalam. Bahkan sebelum kita keluar dari penjara bawah tanah untuk masuk istana kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam ruang bawah tanah, sama seperti Yusuf di ruang bawah tanah, temukan pewahyuan itu, temukan perspektif surgawi itu. Ketika Yusuf mendekam di penjara bawah tanah, saya yakin ada hari-hari ketika Yusuf tidak bisa melihat sepenuhnya apa tujuan Tuhan, dan dia memikirkan bagaimana bisa terwujud semua yang dia dapatkan, mimpi yang dia dapatkan. Sekali lagi, pertanyaan bagaimana bisa terwujud. Kata bagaimana itu bukan tanggung jawab Yusuf. Kata bagaimana itu bukan tanggung jawab kita. Karena Tuhan akan mengurusnya. Katakan amin. Tapi menjaga kemurnian hati kita, itu adalah tanggung jawab kita. Sama seperti Yusuf menjaga kemurnian hatinya, itu adalah tanggung jawab Yusuf. Jika kita mengurus masalah hati kita, Tuhan akan mengurus segala sesuatu yang lain. Tetapi jika kita menunggu keadaan kita menjadi sempurna sebelum kita mengatasi kebencian, ya kita akan menunggu sangat lama. Proses bisa cepat, bisa lama. Kalau mau prosesmu cepat, temukan ini di tengah-tengah masalah hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Pelajaran terbaik Tuhan lewat kehidupan Yusuf adalah ketika dia menemukan Engkau di dalam ruang bawah tanah itu. Ketika dia mulai mengarahkan, bukan bertanya bagaimana caranya, karena itu adalah urusan. Tapi dia di dalam ruang bawah tanah itu, dia menyelesaikan permasalahan hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku berdoa buat diriku dan semua umat yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh membereskan hati kami, karena itu adalah tanggung jawab kami. Dan kami tidak melihat, tidak ingin mempertanyakan bagaimana kami bisa berhasil. Karena tanggung jawab itu, bagaimana itu adalah tanggung jawab-Mu ya Tuhan. Urusan-Mu ya Tuhan. Tapi yang benar Tuhan hari ini, kamu bereskan hati kami, sehingga kami tidak ada dendam, kami tidak ada kebencian, kami tidak ada pahit, kami tidak ada keinginan untuk membalas apa yang orang lain lakukan, perlakuan-perlakuan buruk, bahkan kondisi yang terjadi selama ini akibat orang lain, kami juga tidak akan mempermasalahkan. Terima kasih. Bapa, kami minta Tuhan, Engkau membereskan hati kami. Kamu bereskan hati kami dan kami mulai menerima pewahyuan dan juga perspektif surgawi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau berjalan dengan Engkau setiap hari, setiap saat. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, ayo angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.